Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang pembuatan soal bebras yang mana saya mewakili teman-teman dari tim soal. Ada saya, Bu Inge, Bu Fania, Bu Mewati, sama Bu Natalia dan Pak Oscar. Next Pak. Oke Bu. Saya ikut International Bebras Task Workshop dari tahun 2020 sampai yang terakhir kemarin tahun 2023. Ini adalah yang akan saya sharing ke Bapak Ibu semua. Tadinya saya pikir mungkin akan lebih enak kalau kita tuh beneran coba bikin atau coba refine soal. Cuman waktunya sangat mepet, jadi nanti kita lihat aja. Yang pertama saya akan sharing dulu sebenarnya kontribusi Indonesia di Bebras Task Internasional soal itu gimana. Dan saya juga mau share secara nasional biro-biro itu kontribusinya seperti apa. Tapi bukan untuk mengecilkan atau apa, tapi saya pengen mengajak mari kita perbanyak kontribusinya, masih ikut turun soal juga gitu, supaya semakin kaya bank soal kita. Kemudian saya akan share juga tahapannya gimana sih mulai dari ngusulin soal sampai akhirnya kita submit ke internasional. Lalu beberapa tips dan trik dalam pembuatan soal. Terakhir, kita akan coba lihat satu Bebras Task yang masuk ke kategori Best Task tahun 2020. Saya akan cerita sebenarnya harus bagaimana sih contoh soal yang masuk kategori Best Task itu yang seperti apa. Oke, next Pak. Next Pak. Oke, jadi ini adalah statistik proposal Bebras Task Indonesia. Saya ambil dari SPN yang kebetulan saya punya akses ke sana. Di tahun 2019 kita kirim 5 proposal di internasional, accepted-nya 2, 2020 naik jadi 7, kita submit ke internasional, 3 yang accepted. Tahun 2021 paling banyak kita submit 11, accepted-nya juga tinggi 5. 2022 7, accepted-nya cuma 1, 2023 kita kirim 2, dua-duanya keterima. Sebenarnya satu soal itu dibuat jadi variasi, jadi ada A dan B-nya. Jadi 3 berarti ada 3 soal dengan ID Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya, kalau semakin banyak kita propose, maka semakin banyak kans untuk kita tuh accepted kalau lihat dari grafik selama 5 tahun ini. Ya. Next Pak, Bu. Terus ini keterlibatan biro dalam 4 tahun terakhir dari 2021 sampai 2023. Di 2020 ada 3 biro yang ikut sumbang soal, 2021 dan 2022 ada 2. Terakhir di 2023 ada 3. Next. Nah, dari situ saya akan lanjut dengan usulan soal Bebras Indonesia tahun 2023. Waktu itu kita kirim call for Bebras Task 2023. 11 proposal kami terima, lalu kami dari tim soal mereview dan memilih 2 soal kami ajukan ke Bebras Internasional. Next. Ya, karena jatahnya memang 2 untuk tahun itu ya. Topik usulan Bebras Indonesia tahun 2023 seperti ini. Ada computer network, handshaking lemma, algorithms, instruction, computational geometry, sampai yang terakhir ada edit distance. Ada 11 usulan, tapi ada 10 topik. Jadi yang algorithms itu ada 2 usulan. Oke, next Pak. Dari situ, apa sih yang bisa kita ambil ya pelajarannya? Yang pertama, kalau kita lihat dari topik yang tadi, itu tuh baru 10 dari sekaya itu topik-topik di informatika. Artinya masih banyak kans bagi kita untuk mengusulkan ide-ide soal dari topik-topik yang Bapak Ibu kuasai. Misalnya ngajarnya AI misalnya. Ternyata ada topik-topik yang bisa jadi soal. Karena kan kalau tadi dilihat, itu tuh baru 10 dari sekian banyak topik informatika yang kita punya. Yang kedua, kita ada datang dari berbagai Bebras Biro, punya kekhasan universitas masing-masing, tentu punya kekuatan masing-masing, juga pasti bisa kalau ikut
gitu ya, mengusulkan soal dari kekhasan dari Bapak Ibu semua. Jadi sekalian saya mengajak nanti next berarti tahun 2024 ya Bu ya, mari kalau misalnya ada usulan soal, coba dikirimkan saja gitu untuk bisa ikut kontribusi dalam pengusulan soal bebas. Next Pak. Oke. Tapi kan juga jangan Pak Husnul ngajak-ngajak aja tapi nggak ngasih tahu gimana sih tahapannya gitu ya. Tahapannya adalah seperti ini. Next Pak. Next. Pertama tentu saja akan ada call for Bebrastas dari NBO. Kami akan dari Bu Inge atau dari saya sebagai ketua tim soalnya akan seperti biasa mengundang Bapak Ibu untuk urun soal. Kemudian kami biasanya di situ sambil ngasih tahu kriteria yang dibutuhkan seperti apa saja, terus setiap biro maksimal harus mengirimkan berapa dan seterusnya. Lalu dari situ tiap biro dapat secara mandiri silakan, misalnya ingin membentuk tim sendiri untuk buat soalnya, untuk review internal di bironya sendiri, kemudian merevisi sesuai review internal dari bironya sendiri dulu, tentu saja sebelum dikirim ke nasional. Next Pak. Terakhir baru bisa disubmit ke Bebras Biro, dari soal Bebras Biro ke tim nasional, ke tim soal nasional. Lalu setelah disubmit tentu saja akan kami review, kami akan memberikan komentar dan usulan perbaikannya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya jangan takut ditolak itu udah ditolak aja gitu, nggak ada feedback. Terus memperbaikinya gimana gitu ya. Kita tetap akan kasih, oh sebaiknya soal ini akan lebih bagus misalnya. Kalau ditambah cerita atau misalnya ditambah kompleksitas soalnya karena mungkin target soalnya untuk tingkat atau kategori tingkatan tertentu gitu ya misalnya. Lalu dari situ mohon Bapak Ibu jangan berhenti kalau misalnya kita kasih review, tolong lanjut dengan perbaikan soal berdasarkan hasil review yang diberi. Ini sebenarnya mirip sekali dengan yang terjadi kalau kita submit ke internasional. Ketika kita udah submit, mereka itu akan kasih review dan kita perbaiki gitu. Supaya nanti pas di workshop internasionalnya, para peserta workshop yang tergabung dalam grup-grup itu akan lebih mudah kalau mau nge-refine lagi soalnya. Kalau kita sudah lakukan itu. Terus kami sebenarnya nanti setelah diperbaiki tentu saja biro-biro boleh mengirimkan kembali hasil perbaikannya. Kami akan mulai menilai dan memberi rating dan memilih mana yang akan kami submit ke tingkat internasional. Jadi yang kami lakukan adalah begini, satu kami submit dulu ke komite internasional via SPN, lalu akan ada review awal dan rating awal dari Bebras Internasional. Mereka akan kasih tahu, soal ini kalau dibiarkan saja, ratingnya tuh berapa. Tapi punya potensi kalau diperbaiki sesuai masukan, naik ratingnya jadi berapa. Nah itulah yang harus kita kerjakan sebenarnya. Kalau kita pengen, soal kita tuh bisa lebih punya peluang untuk accepted. Karena sudah mengikuti review awal dari banyak. Yang ngasih review itu gak cuma satu orang, tapi dari misalnya kalau tahun ini tuh tiga yang di-assign untuk satu soal, plus ada beberapa orang lagi yang kalau mau volunteer aja baca-baca sendiri terus ngasih masukan. Jadi sebenarnya dari awal juga sudah akan ada review dan masukan yang bisa kita pakai untuk memperbaiki soal yang kita usulkan. Lalu diperbaiki soalnya, balik lagi ke nasional, ke kita, ke Indonesia, terus kita perbaiki dan disubmit pulang ke Bebras Internasional. Oke, itu tadi tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Ibu. Terus gimana sih kalau kita pengen bikin soal Bebras yang bagus gitu ya? Pertama, ini penting, topik informatika. Konsep informatika pada soal itu harus jelas dan dominan. Ya, jelas dan dominan. Nanti di beberapa tips dari sini sampai ke belakang saya pakai nama Dodo. Mohon maaf mungkin semoga nggak ada yang namanya Pak Dodo di sini. Ini gara-gara kalau di Unpar kami tim dosen algoritma sama pemrograman bikin soal tuh pakai 3 karakter, Dodo, Wombat sama Kapibara, terus ke bawah aja gitu. Jadi ini kan ceritanya Berang-Berang Dodo punya kotak rahasia katanya. Kotak rahasia punya kode untuk dibuka. Kode untuk membukanya adalah hasil perkalian dari tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir Dodo.
Terus dikasih tahu tanggal lahirnya berapa, kode untuk membuka kotak rahasianya apa. Ini tuh biasanya kalau di internasional akan ditolak karena terlalu matematika. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita hanya butuh mengalihkan aja. Maka yang dominannya itu justru matematikanya. Walaupun tentu saja kita semua sepakat, ya ini kan kalau ada ngomongin kotak rahasia berarti mungkin ada hubungannya sama keamanan informasi, kriptografi, dan sebagainya. Tapi untuk nyelesain problemnya sendiri itu hanya butuh kemampuan mengalihkan gitu. Oke. Yang kedua, fondasi CT-nya harus jelas, baik di soal maupun di solusinya. Kan bisa aja soalnya itu ada algoritma langkah-langkahnya, tapi ternyata untuk di-solve nggak butuh CT. Atau sebaliknya gitu ya, nggak cukup jelas di soal, tapi kalau di soal tidak jelas tapi solusinya pakai CT itu rasanya masih mending lah ya daripada yang sebelumnya tadi. Contohnya kayak gini, kita tahu bahwa di informatika itu ada yang namanya fungsi hash. Ya walaupun fungsinya ya mungkin matematis juga ya, fx sama dengan 7x sama 9 gitu misalnya. Terus diminta itu hash value dari x sama dengan 192. Berarti kan ya ini juga sama kayak tadi sih di mana gitu ya. Mungkin ada topik hashingnya, topik informatika jelas, tapi kembali lagi seperti tadi, solusinya tidak terlalu butuh sih. Yang seperti ini juga biasanya ditolak. Dan tidak ada gambarnya. Yang ketiga, jangan ada unsur-unsur diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ya, kita lihat soal ini. Di dunia dodo, syarat untuk dapat diterima sebagai pegawai di bank negara dodo ditunjukkan oleh diagram berikut ini. Siapa saja yang akan diterima, harusnya nanti ada tabel ya, nama orang, umurnya berapa, IPK dan seterusnya, gitu, asal universitasnya. Saya nggak taruh karena ya biar muat aja, biar cukup besar si pohon keputusannya. Mungkin kesannya ya biasa aja, orang usia 35 nggak bisa diterima lagi untuk melamar suatu pekerjaan. Tapi sekarang itu lagi digaung-gaungkan, katanya ada yang namanya ageism, diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu. Yang kayak gitu pun itu bisa berpotensi untuk jadi ditolak karena mendiskriminasikan satu kelompok tertentu. Ya, apalagi kalau kita udah bawa-bawa agama, bawa-bawa suku, bawa-bawa tentu saja yang ketiga, tidak boleh unsur kekerasan atau hal negatif lainnya itu tidak boleh. Misalnya kita mau bikin soal tentang teori graf, bridge atau jembatan gitu, tapi ceritanya itu perang, peperangan, menghancurkan jembatan di negara lain supaya negaranya terisolasi. Tapi kan memang konsepnya jembatan di teori graf ya emang itu gitu ya. Nah, ceritanya yang perlu diganti. Jangan ada unsur kekerasan. Oke. Berikutnya tidak boleh ada. Jadi soal bebas itu harus bisa kita selesaikan atau siswa selesaikan. Walaupun siswa tidak mengenal konsep informatika spesifik atau tertentu. Misalnya karena Bapak Ibu ngajar dasar pemrograman itu mungkin terus kepikiran gimana kalau kita bikin soal untuk nyari suku ke N dari bilangan Fibonacci, tanyain yang mana yang rekursif gitu misalnya, apakah yang kiri atau yang kanan misalnya gitu. Nah ini kan mungkin bisa dikerjain tapi oleh siswa-siswa yang sudah pernah belajar programming sebelumnya. Maka walaupun di soal ini tentu saja ada algoritma yang sudah langsung ditampakkan dan diimplementasikan dalam bentuk program, ada CT-nya berarti, tapi melanggar tips yang nomor 4 ini. Karena orang jadi harus tahu dulu rekursif itu apa. Nggak semua anak juga mungkin tahu Fibonacci itu apa. Ini juga perlu kita hindari. Oke, lanjut. Berikutnya warna. Tuh kan sampai sedetil warna pun dipikirin gitu ya. Soal bebas harus ramah bagi penyandang buta warna.
Apalagi kalau gambar-gambar di soalnya itu bukan urusan dekorasi, tapi unsur penting untuk menyelesaikan persoalannya. Maka tidak boleh ada penggunaan warna-warna yang tidak ramah bagi penyandang buta warna. Contohnya di soal ini, Dodo ingin menggambar lingkaran dan persegi di sebuah kertas putih dengan aturan berikut ini. Satu, Dodo menggambar lingkaran berwarna merah, di samping kanan dia menggambar persegi berwarna biru, di samping kiri lingkaran berwarna merah, Dodo menggambar persegi berwarna kuning. Algoritma ya. Tapi warna biru, merah, dan kuning ini, terutama kalau bentuk ya, lingkaran mungkin ya udah walaupun dia nggak tahu itu merah, bentuknya lingkaran. Tapi yang persegi, harusnya persegi panjang ya, maaf, bukan persegi. Itu bisa membingungkan yang mana yang warna biru, yang warna kuning itu misalnya. Jadi akan sulit dia untuk menjawab ini. Oke? Baik. Selanjutnya, ini. Ada istilahnya kalau di Bebras itu banana task. Ada yang pernah dengar nggak Bapak Ibu? Banana task. Banana task itu soal yang bisa di-solve dengan interpretasi masing-masing orang gitu. Yang bisa benar juga gitu, nggak ada panduan yang benar-benar jelas gitu, ambigu. Jadi kalau misalnya biasanya tuh berhubungan sama yang pola. Kalau kita munculin soal yang pola, terus kita berharap anak-anak bisa menemukan pola yang tepatnya, itu jawabannya sebenarnya bisa macam-macam banget. Tergantung interpretasi dia terhadap contoh yang dikasih. Maka itu juga harus hati-hati. Di contoh soal ini, katanya bulan ini Dodo berencana pergi ke kebun binatang setiap tanggal 1, 2, 4, dan seterusnya. Jika sekarang tanggal 6, kapankah 2 kunjungan Dodo berikutnya ke kebun binatang? Polanya 1, 2, 4. Kalau saya bilang kaliin 2, berarti hasilnya jawabannya 8 dan 16. Tapi kalau saya pikir ini tuh barisan aritmatika bertingkat, jadi tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, berarti berikutnya 7 dan 11. Bisa A, bisa B. Ini masih penting karena pilihan ganda tuh ya ya tetap salah gitu ya, tapi orang tuh bisa langsung ngelihat jawabannya apa. Tapi kalau coba kita ganti menjadi open answer gitu, ya mungkin akan semakin banyak lagi jawaban karena interpretasi orang terhadap polanya bisa beda-beda. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini juga penting. Sebenarnya saya mau taruh ini tuh di depan struktur soal Bebras itu apa sih, tapi saya pikir disambungin aja lah sama template sama tips ya. Jadi ikuti template atau gunakan template yang diberikan dan isi semua bagian sesuai petunjuk. Ini tuh kalau nggak kita ikuti terus kita kirim aja ke internasional tuh biasanya mereka kesel gitu. Masa ngikutin petunjuk yang sudah jelas di setiap sectionnya itu nggak bisa gitu. Jadi ini adalah template soalnya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu udah pernah lihat, mungkin juga baru lihat ya. Ini adalah bagian headernya. Bagian atasnya informasi tentang soalnya. Ada judul, ada kode soal, lalu ada target usia untuk soalnya itu untuk usia berapa, itu perlu diisi. Jenis jawabannya apakah mau multiple answer, ataukah mau open integer, atau mau teks, atau mau interaktif, dan seterusnya. Walaupun kalau di Indonesia kita belum ya, saya nggak bilang tidak, karena saya harap suatu saat kita akan bisa gitu interaktif. Soalnya masih yang belum ada yang interaktif, itu harus dipilih. Lalu ada kategorinya ada algorithms and programming, data structure and representation, computer process and hardware, dan seterusnya. Ini harus kita centang, masuknya mana. Satu soal bisa aja masuk ke lebih dari satu kategori. Misalnya dia Alpro tapi sekaligus Interaction System and Society, ya boleh. Tergantung kan kasus soalnya itu seperti apa. Ini yang baru, equivalent pass itu adalah perlu kita isi dengan soal ini mirip dengan soal yang mana yang pernah ada. Ya. Next. Ya. Oh ya. Jadi ada 2 jenis template, ada ODT, ada HTML. Kita bisa gunakan yang ODT, boleh juga gunakan yang HTML.
secara secara struktur sama bagian-bagiannya, cuman ya extension atau format filenya aja yang berbeda. Oke? Ya, tidak boleh Word, harus ODT. Bukan Open Office, LibreOffice ya, harus LibreOffice. Harus LibreOffice. Jadi jangan diedit si template-nya ini dengan pengolah kata selain itu. Hanya boleh pakai LibreOffice. Hanya boleh pakai LibreOffice. Karena kalau misalnya kita coba open dengan software lain, bukan LibreOffice, mungkin strukturnya akan berubah, formatnya, layoutingnya, itu sangat mengganggu sebenarnya. Oke. Berikutnya ada bagian body. Body itu berarti soalnya, teks soalnya. Lalu ada question challenge, itu tantangannya apa? Pertanyaannya disuruh di sini. Oke. Lalu di bawahnya ada answer options. Ini juga yang perlu kita ikuti. Kalau dia bilang edit here, berarti bagian yang itu dihapus semua, ganti dengan teks kita. Ada satu lagi, edit above, berarti di atasnya, yang di bawahnya itu, yang petunjuk dari dia nggak boleh hilang. Oke. Next. Selanjutnya setelah ada answer option-nya, ada answer explanation. Jadi kita nggak cukup hanya bikin soal, tapi nggak ngasih tahu pembahasannya atau jawabannya itu apa. Dan harus dijelaskan. Oke. Kalau misalnya dia adalah multiple choice, maka jawaban yang salahnya itu harus dijelaskan kenapa salah. Itu harus ada. Terus jangan terlalu panjang. Di sini di panduannya dikatakan gunakan sekitar 2-5 kalimat saja, ya. Dan fokusnya pada tasnya. Jangan dulu ngomongin ini CT-nya di mana atau informaticsnya di mana. Karena ada bagiannya sendiri untuk business informaticsnya ada, business computational-nya ada. Nah, business informaticsnya ini cukup cukup tricky untuk diisi. Karena kita perlu untuk menyesuaikan ini tuh butuh kita jelaskan ke siapa, ke tingkat apa. Misalnya anak SD tentu saja bagian its informaticsnya tuh nggak bisa menggunakan istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang terlalu rumit yang mereka mungkin nggak bisa paham. Ini yang baru, this is computational thinking, baru ada di tahun 2023 bagian ini. Dan kemarin itu masih opsional untuk diisi. Tapi tentu saja lebih baik kalau kita bisa jelaskan juga sebenarnya CT-nya di mana sih dari soal itu. Oke, lanjut. Masih ngomongin template, ada informatics keywords and website. Jadi tadi kalau misalnya kita lagi ngomongin kriptografi, kasih tahu kriptografi kalau mau dipelajari lebih lanjut bisa ke link yang mana. Atau misalnya ada konsep informatika tertentu, link list gitu misalnya bisa dipelajari di mana, kasih URL-nya. Oke. Begitu juga untuk computational thinking keywords and websites. Misalnya kita mau menjelaskan pengen kita orang-orang bisa belajar lebih banyak tentang algoritma, maka kita kasih link ke situ. Berikutnya ada wording and phrases. Ini adalah kata-kata atau list kata-kata yang disebut di soal dan mungkin perlu penjelasan lebih. Yang nggak bisa langsung bisa dimengerti gitu. Misalnya ada istilah-istilah di bidang tertentu, mungkin di kesenian gitu, ada namanya notasi. Mungkin nggak semua orang tahu itu notasi itu apa. Taruh aja di sini notasi adalah bla bla bla. Oke, lanjut. Berikutnya ada bagian komen. Ini adalah komentar terhadap soal. Jadi biasanya hasil review awal tuh juga perlu ditaruh di sini. Lalu kita tanggapi. Jadi kan tadi saya cerita, nanti ada review awal. Setelah kita submit ke internasional, ada review awal. Hasil review awalnya tuh kita salin ke sini, terus kita tanggapi. Misalnya menurut kita, usulan dari reviewernya itu tidak bisa disanggupi karena apanya jelasin di situ. Lalu graphics dan other files ini penting banget. Kalau tadi harus pakai LibreOffice, kalau ini kita perlu tools yang namanya Inkscape. Ya, intinya Bebras itu nggak mau jangan sampai menggunakan sesuatu yang nggak legal lah gitu.
Jadi kita pakai yang free. Audity kan, LibreOffice kan free, bisa dipakai. Inkscape juga bisa dipakai dengan secara free. Jadi ya, kalau kita buat gambar, kayak tadi misalnya menggambar menggambar graf, atau menggambar apapun, ya kita pakai Inkscape itu, dan formatnya SVG. Formatnya SVG, supaya nanti bisa dengan gampang kalau perlu diedit gambarnya. Jangan JPG yang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Ya. Terus di situ perlu kita cantumkan sumber gambarnya dari mana. Kalau gambar sendiri berarti bilang ini gambar yang dibuat sendiri. Kalau ngambil harus dipastikan gambarnya beneran free untuk dipakai. Free for use ya. Next. Terakhir ada authors, contributors, sama editors. Di sini semua list orang yang berkontribusi terhadap soalnya nanti akan dicatat di sini. Di bagian akhir adalah lisensi. Lain-lain, soal Bebras sebaiknya ringkas, namun tetap jelas. Kenapa? Soal itu maksimal harusnya bisa solve dalam 3 menit. Kalau waktu untuk baca soalnya aja udah banyak, kapan nge-solve-nya? Takutnya gitu. Atau kalau terlalu panjang, biasanya tuh jadinya ada informasi yang malahan membingungkan, karena terlalu banyak teksnya. Ya. Terus ini tadi yang tadi Bu Inge bilang nggak ada gambar ya. Kenapa? Karena soal Bebras itu sebaiknya mengandung gambar-gambar yang menarik gitu. Karena kan tujuan kita tuh untuk anak sekolah. Ya. Selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang termasuk Bebras Tas. Ini saya ambil dari soal 2020 CH21, judulnya Expedition Tour. Kenapa saya ambil ini? Karena di tahun 2020 waktu saya ikut International Bebras Workshop yang pertama kali, ini adalah soal yang saya dan satu orang lagi dari Jerman, Wolfgang namanya, itu kerjain. Kami kerjakan. Jadi ini soal aslinya sebelum workshop. Ada teks, terus ada gambar sketsa, terus ada perintahnya pilih semua jawaban yang benar gitu ya. Baik Bu, jadi ini sebenarnya soal Hamiltonian path, nyari path lah ya dari in ke exit. Gitu. Terus, next. Lalu kami ubah jadi seperti ini. Teksnya memendek, tapi informasi soalnya nggak berubah. Cuman kami tambahi satu alternatif pilihan lagi. Tadinya cuma 3 pilihan, diubah jadi 4. Gambarnya juga kami edit, pakai si Inkscape tadi, bikin baru. Pakai warna-warna yang, mungkin kan kalau lihat gambar yang tadi, memang bener sih maksudnya sketsa. Kalau orang sketsa kan pakai pencil and paper. Cuman kayaknya kalau itu mau kita taruh begitu saja di soal Bebras kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Ya udah kita coba gambar ulang jadi seperti ini. Pertanyaan ceritanya jadi lebih pendek, bodinya lebih pendek. Itu sih yang ini sebenarnya bagian question challenge-nya juga jadi lebih pendek. Berikutnya. Nah, ini bagian answer explanation-nya. Yang atas, yang kotak warna ungu itu sebelum kami edit. Yang bawah itu kami perjelas. Jadi dijelasin, oh sebenarnya secara umum yang bagaimana sih yang bisa jadi solusi. Terus dijelasin, oh secara umum yang bisa jadi solusi adalah kalau seperti itu ya, kalau room hanya punya satu entrance, maka hanya ada satu jalur yang possible. Dari pernyataan itu kita jelasin, oh berarti layout A, layout B, layout B tidak memenuhi, sehingga dia tidak bisa jadi jawaban yang benar. Next. Ini it's informative sebelum workshop. Dia cuma bilang problemnya bisa dimodelkan menjadi problem graph atau network problem, mencari tour di graph, yang tadi ya Hamiltonian path-nya. Terus cuma bilang ada banyak aplikasinya. Aplikasi pencarian Hamiltonian path ini ada banyak. Terus kami perbaiki menjadi seperti ini. Ini masih ada lanjutannya lagi di sebelah. Jadi cerita dulu bahwa untuk bisa di-solve sama komputer perlu kita modelkan dulu menjadi model yang bisa dimengerti oleh komputer. Terus untuk problem yang tadi kita bisa modelkan menjadi grafnya.
menjadi seperti ini. Terus next. Terus diceritain lagi, karena kan belum tentu semua orang udah tahu graf itu apa. Maka kita jelaskan, circle itu nanti melambangkan room-nya, terus line itu berarti door-nya, pintunya, dan seterusnya. Model ini disebut dengan graf. Terus baru ngomong ada yang namanya vertex, ada yang namanya ini. Terus juga cerita, kalau kita mau nyelesain problem yang tadi itu sebenarnya, kalau misalnya grafnya udah besar, udah ukuran grafnya membesar, berarti sudah tidak mungkin lagi kalau kita pakai misalnya cara yang brute force, atau cara yang lebih baik. Oke, itu saja dari saya beberapa tips. Ini adalah gambar-gambar yang saya pakai. Tadi ada beberapa gambar, ngambilnya dari sini. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi saya dipesankan kalau ada tanya jawab digabung di belakang nanti setelah sesi Pak Iriadi. Terima kasih, selamat Baik, sore. kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu pada Prof. Mufid atas paparannya. Teman-teman jangan takut dengan LibreOffice, Inkscape. Memang kalau hadir di internasional kita harus kerja pakai itu ya. Tapi kan kita belum pergi ke workshop. Kalau mau pengenalan tools itu kami bersedia ya. Karena kami mengharuskan submission Anda itu satu. Kedua, kalau Anda minta dari guru, biarin dia submit Word. Kita perguruan tinggi yang akan melibreoffice-kan, menggambar yang benar. Ini pesan saya. Jadi bekerja di bebas, kamu beruntung ya kerja sama Wolfgang ketika beradu itu orang susahnya. Tapi beliau itu produsen soal-soal besta lebih dari 1 setiap tahun. Jadi beruntunglah dapat orang yang sangat jelas, cara dan sebagainya, sangat peduli gender dan sebagainya, orang Jerman ya. Jadi jangan takut. Siapa yang minat, kita akan ajari pakai software itu, kita kenali. Karena versinya harus presisi. Kalau ke SPN itu cerita lain, kita pakai kerja dengan apa? Versi kuno yang harus check-in, check-out dan format dan seterusnya. Dan itu dibuka, terbuka seluruh dunia ya. Dari 2001. Jadi ikut workshop internasional itu harus benar-benar jaga etika. Nggak boleh kita download semua. Oh ini pemanfaatan ada dari 2001. No, never do that. Dan hadir di workshop harus kerja. Itu tanya Husnul. Apalagi Husnul 2020 ini online. Kerjanya harus ikut jam mau slice mana, Eropa, Kanada. Dan dia kerja pasti jam 12 malam lebih kan. Itu. Jadi bukan saya ingin menunjukkan betapa beratnya. Let's do it together. Let's try. Otherwise, we never be part of international community and learn how they work. Jadi kita nggak bisa lagi kerja dengan gaya Indonesia, nyuplek gambar seenaknya, tidak naruh, terus itu udah never do that karena cek bener. Itu ya, ini pesanku ya, kita sanggup kan? Saya masih mau loh ngajari Inkscape kalau mau sama Libro. Ya, untuk baik, iya Ibu, mangga. Terima kasih Ibu Inge. Baik, jangan takut. Baik, kita beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya acara 2 terakhir ya Bapak Ibu. Last but not least of course akan dipanggil Pak Irya Wisnu untuk memberikan apa nih Pak? Ada challenge-nya Pak? Susah ya Pak? Bebras Challenge 2023. Bapak Ibu, don't you dare to try because ada lagi 2 souvenir. Silakan diperebutkan. Nanti Pak Irya Wisnu yang memberitahu souvenirnya apa dengan menjawab itu. Ya. Terima kasih. Saya terakhir nih Bapak Ibu ya tentang Bebras Computational Thinking di Challenge 2023. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Saya beberapa kali didesak-desak Pak schedule-nya mana? Schedule-nya mana? Terutama dari Ciputra Surabaya itu terus. Nah, Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, salah satu kewajiban kita sebagai Bebras Biru adalah
menyelenggarakan Bebras Challenge ya. Di Bebras Week. Nah, di tahun ini Bu Inge, Pak Adi, NPO Indonesia menetapkan bahwa Bebras Challenge-nya ada di tanggal 6 sampai, mohon maaf nanti saya memberi perintah ya Pak ya. Mohon maaf ya. Jadi tanggal 6 sampai 11 November 2023 untuk 4 kategori seperti biasa, yaitu si kecil, siaga, penghalang, dan penegak ya Bapak Ibu. Seperti biasa ini sesuatu yang rutin kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang telah berkali-kali, Pak Ari sudah berkali-kali ikut, Bu Nisa sudah berkali-kali ya, Bu siapa lagi? Bu siapa lagi? Bu Rosa, Bu Esti, yang sudah berkali-kali, mungkin bosan ceritanya. Next Bapak. Nah, tantangan Bebras atau disebut juga dengan Bebras Computational Thinking Challenge itu adalah sebuah ajangnya disebut dengan perayaan computational thinking ya Pak dia. Perayaan ekstravaganza gitu yang dilaksanakan setahun sekali pada Pekan Bebras atau Bebras Week di seluruh dunia oleh anggota komunitas Bebras internasional. Nah, tantangan Bebras Indonesia itu adalah ajang kesempatan bagi siswa Indonesia untuk menunjukkan kemampuan disiplinya secara sukarela, mandiri, dengan cara yang menyenangkan, fun, penuh kejujuran dan kegembiraan bersama siswa lain di seluruh Indonesia. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita masih menggunakan servernya IPB yang merupakan servernya Puspresnas juga ya Pak Dia, yang akan diselenggarakan secara online di situs tantanganbebras.ipb.ac.id yang bisa dikerjakan dimanapun berada pada tanggal 6 November sampai 11 November 2023 dengan hashtag yang masih tetap ya Bu Inge, berprestasi dari rumah, jujur itu keren, jujur itu bermartabat. Walaupun kita punya persoalan di tahun yang lalu, kompetisinya jadi, challenge-nya jadi tidak si kecil tapi si emak ya. Tidak si kecil tapi si emak. Yang ngerjain emak-emaknya soalnya Bapak Ibu. 3 menit nilainya 100, atau yang 1 menit nilainya 100 itu. Next, Bapak. Ya, next Bapak. Seperti biasa kategori untuk si kecil, siaga, dan penghalang dan penegak berikut tantangannya ya. Ada 30 menit untuk 8 soal, 40 menit untuk 12 soal untuk siaga, penggalang 45 menit untuk 15 soal, dan penegak 45 menit untuk 15 soal. Dan ada coba akun di mana siswa-siswa yang sudah memperoleh akun itu bisa menguji dengan 3 kali kesempatan. Soalnya adalah 3 soal, 4 soal, dan 5-6 soal, masing-masing 20 menit. Begitu. Next. Ini sama juga seperti tahun yang lalu, bahwa jenis soalnya adalah multiple choice, pilihan ganda, kemudian short answers atau isian singkat, dan matching mencocokkan ya Bapak Ibu ya. Untuk multiple choice mungkin ada pilihan yang lebih dari 1 ya, pakai centang gitu ya. Tapi kalau pilihan 1 kan pakai radio button, ada yang pakai multiple choice ya, bisa milih lebih dari 1. Namun kalau jawabannya salah akan ada penalti ya, yang proporsional dengan banyaknya pilihan. Untuk yang short answers tidak ada pengurangan skor. Untuk yang matching juga tidak ada pengurangan skor jika jawabannya salah. Ini semata-mata ditujukan untuk supaya anak-anak nggak ngawur. Ya. Mending tidak memilih daripada memilihnya ngawur. Itu tujuannya. Next. Berikut schedule-nya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Di tanggal 6 sampai 1 kita akan selenggarakan Bebras Challenge-nya. Untuk Senin sebenarnya untuk coba akun dulu. Sebenarnya mulai dari hari Sabtu sih. Senin bisa untuk coba akun. Coba akun tentu saja untuk semua kategori. Nah, di tahun 2023 ini akan dibalik ya Bapak Ibu. Kita selalu punya persoalan kalau yang kecil karena mereka nggak bisa akses email. Emailnya harus email orang tuanya. Biasanya banyak pertanyaan di situ.
Nah, ini dibalik supaya sekolahnya juga begitu sih. Kan guru-guru sekolah biasanya mengatur ya Bapak Ibu ya. Kalau ngaturnya sebelumnya udah anak yang besar, terus kemudian tahu bahwa akan ada persoalan di yang kecil, mereka tahu sebelumnya. Untuk hari besoknya bisa diantisipasi. Jadi penegak dulu di tanggal 7 Selasanya, penggalan di Rabu, siaga di hari Kamis 9 November, si kecil di 10 November. Untuk sekolah khusus dengan peserta yang lebih dari 30.000 peserta, seperti BPK penabur yang 4.000 Pak Fauzan ya, akan diselenggarakan di jadwal khusus yaitu di hari Sabtu. Kalau yang reguler akan ada di Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Next. Nah Bapak Ibu, sama seperti di tahun yang lalu, proses registrasi itu menggunakan sebuah template file Excel yang bisa diakses ini ya Bapak Ibu ya, di Bitly tantangan Bebras 2023. Minta tolong bisa diklik Mas untuk menunjukkan. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Langsung ditulis di plus saja bisa Mas ya. Sorry linknya. Polarnya cukup. Atau ditulis langsung di bisa ya. Bitly slash tantangan bebas 2023. Ya. Atau nggak bisa ya? Atau ganti yang 2002 dulu deh Mas, sama persis kok sebenarnya. Sorry, 2022 gitu. Sama Bu. Ya, sama dengan tahun yang lalu. Jadi 2002, nah, sama dengan 2002 ya. Nah, itu diklik aja Mas. Nah, itu contohnya begini ya Bapak Ibu ya. Nanti Excel ini dikirimkan saja ke sekolah-sekolah, sekolah kemudian mencatatkan nama siswanya dengan template berikut, ada nomor, kemudian nama lengkap, email, kategori harus persis ya Bapak Ibu. Ini ada template-nya harus persis yang dituliskan di sana, ada penjelasan di bawah. Terus kemudian gendernya mesti persis juga, perempuan, laki-lakinya pakai dash itu, nggak perlu pakai spasi. Kelasnya juga ditentukan, jenjang sekolahnya ditentukan, terus kemudian nama sekolahnya, kota kabupaten, nama pendamping, nomor kontak pendamping, status pendamping. Bahasa ini penting karena ada dua pilihan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian sesi dan nama biro ya Bapak Ibu. Jadi formulir ini silakan diberikan ke sekolah-sekolah. Setelah mereka mengisi, Bapak Ibu dimohon untuk mengkompilasinya. Setelah itu mengupload ke sistemnya, sistem registrasi yang di host di servernya IPB. Nah berikutnya, setelah dikompilasi Bapak Ibu diharapkan mengupload file presentasi tersebut, file peserta ke situs registrasi paling lambat 1 November di http registrasi tantangan bebras.ipb.ac.id. Bisa diklik Pak itu. Copy paste aja. Ini agak berbeda dengan tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu registrasi begitu Pak Adi, registrasi tantangan bebas, tampaknya karena persoalan security, mereka kemudian menggantikan dengan menggunakan dash, registrasi, saya diketikkan registrasi tantangan bebas .ipb.ac.id. Nah gini ya Bapak Ibu ya, seperti biasa ini masih 2002, terus kemudian login. Bapak Ibu nanti yang sudah, masih ingat kan ya Bapak Ibu ya login ya.
Kalau nanti udah lupa ya bisa tanya ke saya, nanti saya sampaikan. Yang biru-biru baru nanti silakan coba-coba ya. Seperti itu. Berikutnya, setiap peserta hanya boleh mendaftarkan pada satu biro dan memilih satu tantangan saja, sekecil siaga, penegak, atau penggalang. Dan memilih salah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pendaftaran tidak dikenakan biaya, dan setelah itu peserta akan diberikan username dan password untuk dapat mengakses platform lomba di tantanganbebras.ibb.ac.id. Kami sedang mencoba untuk membuat replikanya ya Pak Adi ya, di server ITS ataupun di server Telyu, nampaknya Telyu menyanggupi untuk replikanya. Ya, next. Berikutnya Bapak Ibu, setiap peserta diharapkan untuk mencoba akun dan berlatih kecil sebelum tantangan pada hari keempat, H-4 maksudnya ya, 4 sampai 6 November 2023. Boleh 3 kali kesempatan, dan pada saat tantangan peserta diharapkan mempersiapkan perangkat koneksi internet yang cukup baik saat lomba untuk menghindari kesulitan saat lomba. Seperti baterai laptop yang mestinya disiapkan penuh, karena nggak boleh putus kan, nggak boleh ditinggal ya Bapak Ibu ya. Lombanya katakanlah 30 menit, nggak boleh ditinggal, karena kalau ditinggal time trackernya terus jalan ya, argunya terus jalan, atau time trackernya terus jalan. Oke, next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kalau tadi itu pratantangan. Oh ya, satu lagi sebelumnya untuk pratantangan. Untuk yang latihan Bebras saat ini kita punya masalah dengan security di server, sehingga kita hanya bisa menggunakan olympia.id atau menggunakan latihan bebras.ibb.ac.id, tetapi mendaftar dulu melalui Google Form. Nanti akan diberikan username sama passwordnya. Kalau sebelumnya kan bisa registrasi sendiri ya Bapak Ibu ya, karena ada security issue itu, supaya nggak ada spam yang masuk. Kita tahun yang lalu sempat kena hack itu pas SMA itu ya, diserang. Nah, untuk menghindari itu username yang masuk ke sistem itu harus dicatat terlebih dahulu supaya tidak ada spam yang masuk. Nah, itu bisa diisikan melalui formulir ya. Mas ya, tadi ada formulir yang untuk latihan. Ada formulir latihan yang bukan yang itu, Mas, yang tadi itu yang saya kirim ke WA. Ya. Nah, ini ya, nanti mungkin saya broadcast di WA group ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ingin latihan, Bapak Ibu, guru-gurunya atau anak didiknya supaya mendaftar dulu ya. Kalau di latihan bebas, kalau dirasa di olympia.id sudah cukup, ya udah pakai Olympia aja. Tapi kalau itu nggak cukup, misalnya siswanya ada 200 ingin berlatih bersama, sepertinya situs Olympia tidak cukup, ya, karena kita tidak lagi disupport. Nah, silahkan daftar di sini, nanti akan diberikan username dan passwordnya. Ya Bapak Ibu, nanti akan saya forward di WA group. Ya, oke, terima kasih. Kita balik lagi, itu pratantangan. Setelah itu tantangannya seperti biasa. Next Pak. Next Pak. Tantangannya, belum ya. Saat tantangan, seperti biasa, setiap peserta diharapkan mengikuti tantangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan kategori dan bahasanya ya. Nanti dia akan muncul course atau link yang sesuai dengan kategori yang dipilih dan bahasa yang dipilih. Tantangan hanya diperbolehkan 1 kali kesempatan, dan diharapkan siswa-siswa atau peserta didik ya, kebiasaan gitu ya, peserta didik siswa nggak boleh mempersiapkan kertas dan pensil untuk coret-coret ya. Terus kemudian jika ada yang gangguan, guru dapat melaporkan gangguan tersebut ke Biro Bebras yang menaunginya, dan selanjutnya akan ditangani secara terpisah. Next. Dan
pengumuman hasil akan diproses setelah permasalahan semuanya ditangani. Ya Bapak Ibu ya. Seperti tahun yang lalu ada sedikit masalah seperti tadi itu, ada kecurangan-kecurangan. Dan NBO akan memberikan sertifikat kepada semua peserta dan Bebras Biro dapat memberikan penghargaan kepada peserta dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dipersilahkan untuk memberikan reward. Oke. Next, Mas. Nah, berikut adalah buku-buku yang bisa digunakan untuk belajar computational thinking. Kita sedang on progress 2019 ya Pak Adi, 2020 ya Bu Fania, sudah selesai. 2021? 2021 belum? Oh ya. Call for volunteers untuk membuat bukunya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang bersedia, yang belum kegarap adalah yang 2021 dan 2022. Ya. Mau bantu untuk menulis bukunya, menerjemahkan, kemudian menerjemahkan dengan bahasa yang bagus untuk keperluan anak-anak dan guru. Begitu Bapak Ibu. Next. Ya demikian, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, seperti tadi yang disampaikan Pak Husnul ya, akan dikumpulkan pertanyaan mengenai pembuatan soal Bebras maupun Bebras Challenge sendiri. Silakan Bapak Ibu kepada dua penanya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani dari Polinema. Apunten izin bertanya kepada Pak Irya mengenai Bebras Challenge ini. Jadi kemarin itu kami sempat workshop di salah satu sekolah di Malang yang sebelumnya memang sekolah ini belum mengenal apa itu tentang tantangan Bebras seperti itu. Ketika gurunya mencoba soal tantangan Bebras ini, gurunya itu sendiri merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, setelah itu beliau bertanya, berarti ini kan siswa kami harus banyak latihan. Apakah boleh semisal nanti ikut tantangan Bebras, tapi turun level terlebih dahulu? Jadi semisal anaknya sudah kelas 4, tapi mengikuti yang si kecil terlebih dahulu, seperti itu Pak. Nah itu mohon arahan dari Pak Irya. Baik, mungkin satu lagi ya Bapak Ibu sekaligus. Silakan untuk yang ingin bertanya. Oh kalau belum baik Pak, nggak bisa dijawab dulu Pak. Secara teknis mungkin bisa ya Bapak Ibu ya. Ketika mendaftar turunin aja di sisi kecil. Namun secara filosofi atau prinsipnya mungkin Bu Ina yang dilema menurut saya. Tapi misalnya kalau saya nggak keberatan ya Pak Iri, saya bukan muslim, saya menyerahkan semuanya itu. Cuma bagaimana menurut Bapak Ibu, karena kita bisa ngecek kalau dalam hal seperti ini kita harus mendata dia kelas sebenarnya berapa dan ikut kategori apa. Mungkin ada baiknya mulai didata. Kemudian tadi guru tuh dibilangin kalau kamu nggak bisa muridmu tuh bisa loh. Loh iya, jadi nggak boleh bahwa kalau apa yang murid bisa gurunya harus bisa. Saya ini tidak bisa apa yang dilakukan oleh anak-anak topi di ajang dunia. Ini kayak guru TK yang anaknya bisa jadi dokter atau apa ya. Jadi tolong guru itu juga diberi semangat. Itu ya Bu ya. Nggak tahu, mungkin tambahin aja di sheet kita. Apa? Benar enggak? Aku enggak mengatakan. Tapi gini teman-teman, aku punya untuk supaya kalian bisa hati ya. Ada sebuah perusahaan yang saya kenal baik karena kami punya hubungan baik CSR-nya, mengadakan rekrutmen software engineer. Bayangkan. Terus coba ya kita iseng, kita kasih soal Bebras, kita campur tuh SD aja.
semua bisa full score. Mungkin karena dia melecehkan, oh ini anak SD aku melamar software developer. Tapi itu tadi yang guru tadi melamar software developer pun ada yang tidak bisa gitu. Jadi serah OSER. Kalau yang lalu Bu, yang lalu malah kebalikan sih sebenarnya. Anak yang si kecil mau naik ke siaga, atau siaga dia kurang tantangannya, siaga dapat 100 terus gitu naik ke pengawal. Tapi yang seperti ini baru ini ya, baru pertama ini ya, kita data ya nanti ya gitu sih Bu, cara teknikal oke. Tapi gini ya Bu ya, tapi begini, mungkin gurunya memberikan soalnya kalau misalnya terlalu berat kan bisa diturunkan dulu, latihannya dulu diturunkan. Nah setelah latihannya kecil sudah terbiasa, mungkin itu biasa untuk kelas 4. Latihannya dulu yang diturunkan. Kalau bisa ya, lombanya ya sesuai lah. Kalau turun itu kok ordo aneh. Kalau naik kan bagus ya Pak ya dia. Naik bagus, tapi kok turun. Jadi latihannya aja, latihannya diturunkan pakai yang soal kecil. Setelah itu lama-kelamaan dia sudah paham, baru kembalikan ke ini cara untuk belajarnya ya. Gitu? Oke. Baik, gimana Bu, cukup ya Bu ya? Baik. Dapat hadiah, wah keren. Sangu ke Malang Bu ya. Baik, pertanyaan lagi terakhir, Ibu Bapak. Ada 2, ada 3 Pak. Gimana tinggal 1 nih Pak? Silakan Bu Esti. Iya, enggak. Bu Esti yang dari Jawa itu. Ya, oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait salah satu pertanyaan waktu kita ngadakan pelatihan ya Bu Vega ya. Ada salah satu guru itu mempertanyakan terkait sertifikatnya. Jadi kebetulan di daerah kami, saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu itu kita ada sistem zonasi sama prestasi. Nah, asumsinya Bapak Ibu waktu kita kasih pelatihan, ini ketika siswa ikut, nah ini bisa memanfaatkan momen ini. Nah barangkali sertifikat yang didapat dari Bebras Challenge ini bisa dipergunakan siswa untuk mendaftar sebagai yang untuk prestasi. Cuman masalahnya di kabupaten kami itu hanya rankingan juara 1, 2, 3 itu ada tingkat daerah, tingkat lokal kabupaten, tingkat regional Jawa Timur, ada tingkat nasional. Nah, sedangkan kalau saya lihat kemarin itu langsung itu rankingannya nasional seluruhnya begitu ya. Nah itu barangkali ini bagaimana apa nanti bisa di apa ya istilahnya di breakdown lagi per daerah. Jadi misalnya siswa itu di tempat kami Kabupaten Meran ternyata dari semua siswa yang mendaftar di Biro Pasuruan ternyata dia ranking 1, padahal misalnya di tingkat nasional ranking 1000 berapa gitu. Nah ini kesempatan sebenarnya soalnya memang siswa bahkan guru dan sekolah ini benar-benar memanfaatkan ini sehingga itu juga bisa menjadi motivasi apa ya sekolah-sekolah untuk mengikuti Bebras Challenge. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijawab dulu atau ditampung dulu Pak? Ya, bisa jawab Pak. Oh baik. Silakan. Ada sebuah madrasah atau pesantren yang anaknya itu ngaku tenang ya kok boleh ikut walaupun saya tidak ranking. Nah mungkin itu Anda sosialisasikan. Jadi justru ini itu bukan orang harus ranking dulu, bukan apa. Semua siswa boleh karena ini tujuannya merakyatkan keluarga dan bagi ya. Ini jawabanku ya. Jadi itu persepsi dari apa yang ngasih anak yang harus diubah. Bahwa itu terjadi
zaman kita yang milih. Tapi intinya tuh kok enak ya kalau yang pisah itu disampel, kalau yang OSN, KSK harus juara. Ini kok kami boleh-boleh aja, itu kebanggaan. Ini menurut saya. Oke, baik, terima kasih Bu Inga. Ya, itu apa namanya, motivasi dasarnya memang seperti itu. Sebetulnya kan challenge ini seperti apa ya, tes TOEFL barangkali ya, untuk mengukur kemampuan saya itu sudah sampai di mana sih sebetulnya, seperti itu. Tapi memang di kita ini kan masih pingin atau masih diperlukan apresiasi apa urutan juara dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang motivasinya seperti yang Bu Inge sampaikan, dan ini memang sebetulnya ini adalah untuk mengukur. Oleh karena itu sejujur mungkin, seperti tadi pagi rasanya saya sudah sampaikan bahwa oh ya ternyata saya kok baru sampai segini ya. Ya supaya naik saya harus belajar lagi. Mestinya seperti itu. Nah namun untuk hal yang lain tadi itu yang untuk untuk seleksi penerimaan dan sebagainya. Tadi Pak Hendarman sudah menyampaikan bahwa kita kementerian ini akan menstandarkan. Oleh karena itu ada kurasi. Kita ini belum masuk di kurasi itu. Nah nanti dengan segera kita akan masukkan. Tapi sebetulnya bukan urutan 1, 2, 3 sebetulnya di kita ini. Karena yang full score itu kemarin itu ya 1000 itu yang si kecil itu, yang mak-mak ya 100 semua itu. Tapi yang SMA ada ya yang tahun ini ya? Nggak ada yang full score malah. Yang SMP sedikit, siaga agak banyak. Nah ini yang si kecil ini. Nah itu. Nah, susah ya kalau ribuan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di tahun-tahun sebelumnya, ini masing-masing biro kami beri ini kalau nggak salah ya Pak, hasil di sekolah binaan yang ada di biro. Nah, di biro itu meranking sendiri. Jadi mengurutkan, nah silakan biro memberi apresiasi, betul. Nah, kalau yang nilainya sama, kayaknya ada yang ngambil dari, kita bisa berikan ya, waktu misalnya. Dia dapat 100, kalau mengumpulkannya lebih cepat, dia ranking 1. Yang dapat 100 bisa lebih dari 1. Atau lebih dari 3. Kalau cuma juara 1, 2, 3 ya harus dipilih lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini diserahkan ke biro, tapi NBO tidak memberikan ini juara 1, 2, ini silakan sertifikat kalau diperlukan dikeluarkan oleh biro. Tetapi ya tadi ya, kalau itu dicek di kementerian belum masuk di kurasi sana, ya mungkin secara nasional tidak bisa diakui gitu ya. Nah kami akan coba masukkan, tapi sekali lagi tujuannya sebetulnya bukan 1, 2, 3-nya, tetapi mengukur kemampuan masing-masing orang ini. Saya sudah sampai di mana sih. Oleh karena itu tadi juga kalau mau ikut yang lebih bawah ya boleh-boleh aja, karena mau mengukur oh ya saya siaga udah bisa nih, saya mau naik lagi dan seterusnya. Sebetulnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan ini. Ya, cukup Bu. Cukup ya. Baik, 2 lagi bisa ya Pak? Boleh? Boleh, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin saya mau bertanya ke biro yang sudah Pak Husnul tadi, topiknya Pak Husnul ya Pak, tentang soal yang ke guru. Maksudnya kan termasuk saya mungkin baru mau latihan bagaimana biar kayak beberapa internasional kan dari beberapa country, kemudian nanti dari biro, nah ini juga guru. Nah itu teknisnya bagaimana Pak? Kalau copyright itu kan jelas ya, yang submit ke beberapa internasional tadi ada ya, di sana ada. Kemudian mungkin kalau dari biro submit ke beberapa Indonesia itu menjadi milik beberapa Indonesia atau bagaimana Pak? Kemudian karena di lain sisi begini, menurut saya kan guru ini baru latihan gitu, mungkin kan kalau yang kita tidak lulus kurasi kita kembalikan gitu, maksudnya mereka jadi nggak menjadi milik kami atau bagaimana gitu, untuk karena baru latihan gitu Pak. Matur. Baik, gimana Pak Husnul? Langsung dijawab dulu, baik. Dengarkan.
untuk soal yang udah dikumpulin sama guru gitu ya Bu ya, terus tidak diterima, itu diapakan gitu pertanyaannya Bu? Sebenarnya kami kumpulkan itu, kami niatnya itu ingin mengumpulkan terus bikin satu bank soal nasional sebenarnya. Jadi setelah kami review, yang tidak kami kirim ke internasional itu kami balikin ke biro untuk diperbaiki, terus dijadikan soal nasional. Rencananya seperti itu selama beberapa tahun ini. Cuman memang sayangnya setelah kami review dan kembalikan itu biasanya memang nggak balik lagi ke kami perbaikannya, sayangnya gitu. Itu. Ya, kalau untuk lisensi yang tidak lisensi. Jadi itu tuh akan kalau itu tadi ada lisensinya, Creative Commons CCLSA kalau nggak salah. Jadi boleh. Jadi menurut saya dia harus rela juga untuk komunitas karena Creative Commons license itu kan hakikatnya mau nyumbang ke masyarakat. Nah, seperti halnya bebas internasional, itu ada tadi work needed sama rejected tidak pernah ada. Health back itu soal ini sebetulnya boleh kamu ajukan lagi tahun depan. Jadi ini spiritnya lain ya, bukan ujian yang sekali terus seperti itu Bu. Jelas ya Bu ya? Kalau lisensinya ya rela tadi. Langsung aja begitu ke kami, kan di bawahnya di template sudah ada. Kontributor itu kan tadi Bu semuanya dicantumkan, jadi walaupun misalnya Ibu sebagai anggota biro itu membantu seorang guru untuk merumuskan mungkin bagian soalnya saja atau bagian answer explanation-nya atau bagian apapun, Ibu udah masuk menjadi kontributor, jadi ditulis di situ sebagai kontributor. Jadi semua intinya adalah kerja sekecil apapun untuk soal itu dihargai, dicatat di dalam si kontributor itu. Baik, bagaimana Bu, cukup? Kalau yang recap itu Pak, biro yang recap berarti kita kembalikan nggak Pak? Ini dia mau pakai di pelajarannya, kan belum masuk. Iya, bisa aja terserah. Oh awalnya memang dari dia itu dia mau pakai di tempat lain. Bahwa dia merasa itu layak komunitasnya ya kita nggak bisa apa-apa, itu hak dia. Kita tidak akan pernah intervensi, kita tidak pernah mengontrol. Itu ya. Tapi saya tuh mimpi punya bank data nasional yang ceritanya khas Indonesia, bukan apa sandwich tapi jajan tempe. Boleh sedikit menambahkan. Baik, ya tentang kepemilikan. Gimana ya cara mengartikan kepemilikan? Bahwa ini sebetulnya license-nya adalah common license. Jadi siapa yang bikin soal dan soal yang sudah direview oleh Bebras, karena soal Bebras itu ada kriterianya yang tadi disampaikan oleh Pak Husnul. Jadi kalau sudah itu nanti akan diberi kode. Dan kode itu mencantumkan nama juga, kode, terus kemudian negara, nama. Nah, terus ini siapapun boleh pakai. Kita pun, ya, waktu saya ngajar pengkom sekarang, pengenalan komputasional di kampus, saya itu ya banyak pakai soal-soal Bebras. Ya tetap sebagai kreditnya tetap saya tuliskan. Jadi ini saya pakai soal dari Jerman kode sekian, ini ya udah soalnya seperti ini. Nah itulah bentuk penghargaan sebagai pemilik soal yang digunakan soalnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nggak usah repot-repot bikin soal, bisa milih dari sana, diberikan kredit di situ dari mana soalnya. Karena soal Bebras itu nggak sederhana menurut saya. Tadi seperti yang Pak Husnul sampaikan. Nah jadi perlu hati-hati. Menurut saya, kalau yang dikembalikan setelah direview, itu perlu hati-hati, jangan-jangan soal itu nggak pas. Kalau ini tetap digunakan, dikhawatirkan nanti nggak sesuai gitu. Ya, kode sih enggak, ya, tapi yang esensinya adalah
jangan terus gini, mohon bisa dipahami bahwa ini belum sesuai standarnya computational thinking loh ya. Karena jangan-jangan ini soal matematik, bukan computational thinking misalnya. Jadi contohnya. Nah ini yang sebenarnya esensi utamanya di situ. Selain tadi itu kode itu karena sudah di review ya, udah di proof. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Nah tentang soal tadi itu soal Bebras Challenge ini diharapkan, jadi nggak semuanya susah kok sebetulnya. Bahwa soalnya itu ada soal bonus gitu ya. Jadi mungkin nggak full score, tapi harapannya di kelompok tersebut setidaknya dia bisa mengerjakan, kita akan berikan soal bonus lah, soal mudah gitu. Nggak semuanya sulit, jadi ada gradasi soalnya. Itu kira-kira, jadi jangan khawatir, wah pasti semuanya susah. Enggak, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi masih bisa ya Pak ya, terakhir ya. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Saya Henry Palit dari UK Petra. Mungkin yang pertanyaan saya lebih mewakili saya sebagai orang tua ya, bukan sebagai anggota Biro Bebras. Salah satu bagian dari proses belajar, menurut saya itu juga belajar dari kesalahan. Apakah dimungkinkan kalau siswa-siswa ini bisa lihat juga hasil kerjanya, mana yang salah sehingga dia kemudian bisa pelajari kembali atau ya belajar cara mengerjakan yang benar. Terima kasih. Baik Pak Husnul atau Pak Iri ya, silakan. Kalau di yang latihan Bebras itu Pak Hendy, itu ada soal yang dibuka jawabannya sebenarnya. Jadi jawabannya ada di sana, salahnya di mana, nanti dia tahu. Tapi nggak semua. Kalau yang ujian nggak boleh Pak. Kalau ujian atau tantangan nggak boleh muncul hasilnya, nanti bisa di capture, kasih teman-teman ya. Ada waktunya memang, setelah selesai, terus kemudian dibuat soalnya tantangan, dipakai untuk latihan, dan itu dibuka jawabannya. Ada feedbacknya. Ada feedbacknya di sana Pak. Tapi mungkin silahkan. Jadi itu adalah tugas biro untuk melatih guru. Ya gurunya yang harus setelah jawaban itu ada ya. Gurunya yang terangin murid, nggak mungkin itu online. Karena satu soal Bebras itu kalau dijadikan pelajaran, patokan kami itu berapa jam bukannya? Nah, satu soal yang 3 menit di tantangan itu kalau jadi materi pembelajaran di kelas itu 1-2 jam. Karena itu ditanya, kenapa kok kamu jawab ini? Tadi kamu ini mikirnya apa? Yang lain gimana? Jadi ini tuh guru yang harus diajari apa? Bukan hanya ikut tantangan, itu penting. Tapi belajar setelah tantangan. Terima kasih Pak Henry sudah menulis ini, tapi guru suka lupa ya. Dipikirnya habis lomba semuanya selesai. Ya betul. Ya. Nah ini yang menjadi persoalan, gurunya juga nggak bisa jelasin. Menjadi persoalan. Ya. Pak silakan bisa dilanjutkan. Kesulitannya itu kita sendiri nggak tahu soalnya. Soalnya nggak dibuka, jadi kita nggak bisa jelaskan. Oke, baik. Ya. Baik, jadi ini komitmen kami secara internasional bahwa soal-soal ini baru boleh dibuka setelah seluruh tantangan dunia itu selesai. Jadi biasanya April tahun berikutnya Pak. Ada yang baru dilakukan itu setelah Bebras Week yang kita lakukan. Nah nanti setelah itu kita buka, kemudian nah sebetulnya buku-buku itu adalah buku yang tadi disampaikan, itu adalah penjelasan tentang soal jawabannya. Nah guru bisa belajar dari situ setelah rilis itunya ya, itu soalnya itu tadi. Nah kemudian ya tadi baru tahu setelah dirilis gitu ya. Kemudian apalagi tadi itu? Ya saya rasa kemudian masing-masing biro ini terima kasih masukannya. Kami akan coba pertimbangkan karena ini butuh effort. Bagaimana kami bisa membagi
jawaban pertama ya, jawaban setelah sekian waktu tadi itu ya, ke masing-masing biro untuk evaluasi. Gitu Pak, tapi kami masih pertimbangkan, butuh effort, ini setengah mati. Terus kemudian tentang buku sesegera mungkin, terima kasih sebentar lagi rilis 2020 yang sudah hampir selesai, 2019, mudah-mudahan nanti bisa segera sebelum Bebras Challenge yang tahun ini. Kemudian yang lain tadi open apa? Siapa mau untuk 2021 dan 2022. Ya tentunya dalam satu tim lah nanti ya. Bahasa Inggrisnya ya, karena it's informatif dan sebagainya yang Pak Ibu jelaskan itu kami hanya punya bahasa Inggrisnya. Jadi harus diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Kami sungguh sangat berharap dan daftar. Baik, terima kasih ya. Cukup, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah ya sekali lagi Bapak Ibu pada turut bicara hari ini. Dan menginjak acara terakhir, sebelum nanti saya tutup selaku MC, ada sedikit sepatah dua kata, Bu, satu paragraf untuk penutupan dan ringkasan workshop. Begini Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempertimbangkan terkait dengan paket pandai yang tadi Pak Wika sampaikan. Kami coba berdiskusi dengan bagian finance-nya Pandai. Mudah-mudahan nanti setelah ini kan sebetulnya jatah dari Google itu untuk sampai tahun ini ya. Kami masih bisa ngatur-ngatur sehingga tahun depan kalaupun tidak ada, kami masih bisa buka paket lagi, mungkin tidak sebanyak yang lalu, ini masih ada lah gitu. Jadi kami coba spend beberapa ya pengeluaran supaya bisa digunakan untuk buka lagi paket berikutnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini sudah mau nih, ada yang daftarin aja. Kami masih buka, walaupun tadi Pak Bika kan yang informatika kok udah lebih, daftarin aja, nggak apa-apa, masih bisa. Terus yang yang Siti silakan juga yang mau menyelesaikan dan sebagainya. Itu ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Silakan kalau ditutup. Bukan gede di sini. Wah ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai pelaksana dari kegiatan ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu main ke Bandung untuk kita ketemu silaturahmi dan koordinasi dan ngobrol-ngobrol tentang Bebras. Terutama yang paling penting adalah kita jadi ketemu muka, bertatap muka beneran gitu ya, bukan tatap muka online, tatap muka beneran. Nah bagaimanapun ternyata koordinasi tatap muka masih sangat kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kami sebagai pelaksana, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, mohon maaf kalau ngebales WA-nya lama, nggak tahu lagi ngapain tuh, sok sibuk entah nggak jelas gitu. Atau mungkin kayaknya kadang-kadang salah jawab atau ngerasa udah jawab tapi nggak dijawab gitu, mohon maaf ada kurang-kurangnya. Kemudian nitip pernyataan terima kasih dari fakultas. Bapak Ibu mau main-main ke sini, apa lagi ya? Ya semoga berkesan kehadirannya di Telkom University dan jangan kapok main-main ke sini. Silakan mengabadikan foto sebanyak-banyaknya. Di bawah ada videotron di lobi, dia akan mati jam 7 malam. Jadi mungkin sebelum mati bisa foto-foto di situ dulu. Ada banner Bebras Workshop Nasional gede di situ.
Kayak kalau kita di atas terus nggak tahu kalau di bawah ada videotron kayak gini. Siapa tahu mau mengabadikan momen itu. Kemudian yang terakhir untuk ke Saung Pujo besok, dress code-nya adalah seperti yang dipakai oleh Pak Adi. Nah, jadi dress code-nya seperti itu. Kita yang suka pakai seragam. Sebenarnya supaya gampang identifikasi dan memudahkan timnya Pak Lala dari UPI untuk mengidentifikasi mana yang harus dikasih tiket gitu. Ya Pak Lala, Pak ya. Nanti dari tim UPI yang akan mengkoordinasi acara di Saungjo. Perlu diperhatikan bahwa kita booking pertunjukannya jam 10 pas. Jadi mohon hadir sebelum jam 10, jam 9.30 mohon dapat hadir. Yang nginep di Hotel Telyu, Hotel Linian, akan berangkat dari Telyu jam 8:30 dengan bis. Nanti akan dikoordinasikan oleh Bu Tisa, MC kita yang super duper cakep ini. Tuh, urusan kamar juga nanti sama Bu Tisa, direcekin aja Bu Tisanya. Mohon maaf saya tidak bisa menemani karena rumah saya di Bandung. Nggak boleh nginep di hotel. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, semoga berkesan dan jangan kapok main di sini. Dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Saya kembalikan ke Bu Tisa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara sudah selesai, tapi tentu saja Bapak Ibu masih bisa merasakan ramah tamah sampai dengan jam 8. Atau seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, lalu kemudian makan malam disediakan di luar ya Bu. Ya, langsung bisa disantap. Untuk kemudian boleh barengan dengan saya ke Hotel Linian untuk yang menginap. Atau kalau yang mau pulang hati-hati di jalan, sampai jumpa besok kembali. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa Pak, ketemu Bu Rina, Pak Adi, Bapak Ibu, saya ketemu dari NTB, terus kemudian ketemu dari dekat Danau Toba, terus Banyuwangi, ya Ibu ya, Bapak Ibu. Baik, itu saja dari saya pamit untuk diri, selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Salam sehat selalu, salam Bebras Indonesia, salam. Apa Bu tagline-nya kita? Tagline Bebras? Memajukan Indonesia melalui impian. Memang di stop.